Jadi hari ini kita bakalan ngobrolin soal karbohidrat dan semua mitos-mitos dan semua itu yang bergabung dengan itu. Oke. Yap. Oke, pertanyaan pertama Dok, kita langsung mulai aja kali ya. Oke, boleh. Jadi nanti di akhir ini selesai kita ngobrol, nanti ada pertanyaan-pertanyaan nanti kita jawab semua. Yap. Jadi yang pertanyaan pertama Dok, apakah semua karbohidrat itu selalu diubah menjadi gula atau enggak di dalam badannya kita? Apakah karbohidrat? Oke. Kalau karbohidrat ya kita tahu kan ada karbohidrat utama nih. Kemudian ada sayur. Sayur juga termasuk karbohidrat loh. Yap. Ya kan? Mungkin banyak orang yang nganggap kalau terutama yang penganut diet keto nih. Ya. Katanya tidak boleh konsumsi karbohidrat. Jadi bukan tidak boleh konsumsi sama sekali. Mungkin hanya 5-10% karbohidratnya itu bisa digunakan dari sayur-sayuran gitu. Kalau memang takut dia high blood sugar-nya naik, blood sugar-nya naik jadi tinggi gitu. Nah, jadi kalau karbohidrat utama kayak nasi, mie, roti itu akan dirubah memang jadi gula darah kan ketika kita makan. Nah, kalau yang sayur-sayuran dia rendah sekali nih kalorinya nih. Jadi hampir tidak berefek lah, kurang lebih kayak gitu. Terus yang ini Dok, kan yang permasalahan ketogenic diet yang nggak makan sayur atau nggak makan karbohidrat lah. Tapi kalau sebenarnya kita ngelihat definisi ketogenic diet itu kalau kita ngelihat nutritional science studies, yes, kebanyakan ketogenic diet itu ada sayurannya loh. Seharusnya begitu. Ya, jadi di situ juga sih. Maksudnya kadang yang saya banyak kan dengar, ada, terutama di kita di Indonesia ya, itu mereka tidak memasukkan karbohidrat sama sekali termasuk sayur, even sayur. Ya. Tahu kenapa? Ya, itu mungkin lebih ke carnivore kali ya. Itu mungkin lebih betul-betul ke meat base yang carnivore. Sedangkan gue baru ketemu ada satu studi juga yang animal based ketogenic diet. Begitu kita ngelihat menu-menu yang dikasih makan ke participants itu, sayurnya banyak loh. Sayurnya itu gue ngelihat ya kayak ada broccoli, ada peas, ada kacang-kacangan, ada kacang panjang. Mona Monica nih, atau di Indonesia sesat. Tidak semua sesat yang dimakan hanya lemak. Iya, kebanyakan seperti itu sih. Iya, betul. Tapi kalau kita, yes, betul. Kalau kita ngelihat definisi ketogenic diet, yes, itu maksudnya high fat sih, high fat. Ya. Yap. Terus ini pertanyaan kedua, Dok. Yep. Ini juga mitos yang banyak sekali ya. Apakah kalau kita itu berhenti mengkonsumsi gula akan menyebabkan tubuh kita itu lemes? Nah, ini. Yes. Saya pernah bahas nih. Entah di YouTube, di TikTok juga ada. Di YouTube itu kurang lebih 1 juta view, di TikTok 1 juta sekian. Wow. Di Instagram juga hampir 4 juta kalau nggak salah yang nonton. Jadi, apa yang terjadi pada tubuh Anda ketika Anda stop gula selama 2 minggu nih? Yes. Nah, jadi sebagian besar komennya positif ya. Jadi ada yang sudah coba 2 bulan, ada yang sudah lepas gula malahan sudah berapa tahun. Mereka fine-fine aja gitu. Tapi ada yang baru mulai, lemes. Badannya lemes, kepalanya pusing, tidak ada tenaga, gemeter. Nah, ini nih. Yang saya maksudkan di sini adalah ketika kita stop gula, kita bukan berarti tidak makan loh. Gula ini kan memang masuk karbohidrat. Oke? Tapi karbohidrat bukan hanya gula. Gitu. Jadi Anda boleh makan kok karbohidrat lain yang lebih sehat. Kalau gula kan dia cuma memberikan kita rasa manis nih. Entah itu gula pasir, gula batu, gula macam-macam gula ya. Gula yang kita tambahkan nih. Nah, itu dia hanya mengandung kalori saja, memberikan rasa manis, memberikan energi secara instan. Nah, buat mereka-mereka nih yang kebiasaan bangun pagi langsung minum air gula atau teh manis, kopi manis, kemudian tiba-tiba di-cut. Tiba-tiba kita tidak berikan lagi, badan kita akan biasanya kan dikasih. Dia akan minta, mana jatah gula saya gitu. Betul sekali. Nah, itu yang bikin kita lemes. Nah, mungkin nanti saya akan tanya deh ke Bro Felix nih. Terus tadi nanya nih, kalau madu gimana? Kalau gue pribadi sih treat madu itu sebagai
healthier alternative. Cuma ya tetap harus dijaga karena itu kan madu itu cadangan gulanya lebah sih. So it's pretty much banyak juga kandungan gulanya kan. Yes. Ya. Banyak orang tanya gini, Dok, kalau kurangi gula pakai madu boleh nggak? Kalau Anda dasarnya memang suka manis, nggak boleh. Jadi misalnya pagi harus minum teh manis, terus siang makan kue yang pakai gula, diganti madu semua nih. Akhirnya sama aja. Betul. Memang secara nutrisi, madu lebih tinggi kandungan nutrisinya ya. Dia ada fitonutrisinya, ada bakteri baiknya juga. Tapi kalau kebanyakan dia tetap masuk gula loh. Karena dia kan sekitar 40% glukosa, 60% fruktosa kalau tidak salah. Yap. Lebih paham. Yap. Ya, setuju sih. Maksudnya kadang ya, segala sesuatu itu kalau yang betul-betul sugar itu gak ada di cut seminim mungkin sih. Yes. Terus yang ini juga ini pertanyaan menarik, Dok. Dok pernah baca satu case report gak di mana orang yang obesitas disuruh puasa itu hampir setahun, Dok. Jadi ini kan mengapa saat berpuasa kita itu gak mengalami kayak lemes dan segala macam walaupun kita itu berpuasa dalam jangka waktu yang lama. Apakah itu badan kita itu coba beradaptasi atau gimana menurut dokter? Sebelum itu saya jawab dulu nih dari VV Malaysia 16889. Sumber gula yang aman atau paling baik apa, Dok? Kalau kita bicara gula nih ya, kita makan dari buah-buahan. Jadi dia alami nih. Kenapa? Buah-buahan itu selain ya hampir semua buah ada gulanya ya, tergantung kadarnya nih. Misal kita bilang jeruk. Kalau jeruk itu masih mentah, masih hijau nih ya, dia lebih tinggi kandungan vitamin C-nya. Tapi ketika dia sudah matang, kandungan gulanya pasti akan naik. Dia lebih manis toh. Mangga juga seperti itu. Nah, kita makan buah, kita dapat sumber gula iya, kita dapat vitamin iya, kita dapat fitonutrisi iya. Jadi kita konsumsi lengkap nih. Ada seratnya juga walaupun dia lebih sedikit daripada sayur. Cuma tetap harus dibatasi. Jadi kalau tanya sumber gula yang aman ya yang alami dari buah-buahan gitu. Oke, kita lanjut. Tadi pertanyaannya tuh Felix. Yang puasa. Yang masalah puasa. Ya, jadi gimana caranya kita itu mungkin badan kita lebih beradaptasi kalau misalnya kita itu udah terbiasa puasa kali ya, atau intermittent fasting. Intermittent fasting. Oke. Badan kita akan beradaptasi pasti. Jadi sebenarnya dengan kita melakukan IF, intermittent fasting, kita memberikan kesempatan dong buat cadangan energi di badan kita ini kepake gitu. Kalau kita makan sehari 6 kali misalnya nih, bangun pagi udah makan, biasalah orang Indonesia ya, kalau pasien-pasien yang datang saya tanya, makan sehari berapa kali? Jawabnya, saya tidak makan dok, cuma 2 kali aja gitu. Tapi setelah diruntut, dikejar, bisa jadi 6 kali tuh sehari. Karena di Indonesia mengatakan tidak makan itu, mengatakan makan kalau makan nasi. Betul. Kalau makan nasi, itu mereka bilang tidak makan. Padahal makan roti 3 lembar. Sudah makan mie sebelumnya, tapi itu nggak dianggap makan. Karena yang dianggap makan di Indonesia, terutama di dalam itu nasi. Nah, that's so true. Terus kalau ditanya, ini juga lucu sih kadang. Ini berat badan saya ini naik terus nih, bro. Misalnya gue udah makan, udah kurangin, gue udah makan sehat. Terus begitu kita dig further, kita begitu kayak gali lebih dalam dan ketahuan kenapa berat badan itu naik. Exactly, ya kan? Ya karena itu tadi. Jadi sehari bisa makan 5-6 kali. Mungkin mereka memasukkan makanan utama itu cuma 2 kali, tapi kan makanan yang non makanan utama tadi, ngemil istilahnya di sini, itu kalorinya tidak kalah jauh sama makanan utama. Dan biasa cemilan itu refined carbohydrates, refined sugarnya itu, oh man, through the roof. Itu mengerikan sekali itu kan. Betul. Nah itu cemilan itu. Cikal bakalnya resistensi insulin, diabetes dan komplikasinya nanti. Nah kita kembali ke ini nih, Prof. Pertanyaan tadi, kenapa kalau orang yang berpuasa itu tubuhnya bisa adaptasi nih? Banyak yang bilang, loh dok, nanti kalau hipoglikemia gimana? Kalau saya tidak konsumsi makanan, ya kan? Ada nggak yang komen kayak gitu di sini? Yes, ya. Belum ada. Tapi itu komen yang itu salah satu komen yang sering sih dok. Itu lumayan sering sekali. Kalau nggak makan gula kan kita lemes, gula darah rendah. Nah,
Terus ada yang komen, nanti kaum hipoglikemia menangis. Oke, sekarang kita jelasin nih. Nah, di badan kita ini kan, tubuh kita ini pinter ya. Di alam semesta ini semuanya seimbang. Ada siang malam, ada laki-laki, ada perempuan. Di tubuh kita pun sama, hormonnya juga ada yang menyeimbangkan nih. Kalau pada saat kita selesai makan, tentu insulin akan naik. Oke? Nah, pada saat kita berpuasa, ada hormon kebalikannya. Kita sebut counter regulatory hormon. Ada glukagon, ada growth hormone, dan lain-lain di sana. Jadi, hormon kebalikan insulin inilah yang bekerja pada saat kadar gula darah kita rendah. Jadi, mereka akan membuat cadangan makanan kita di liver, glikogen ya, itu akan di breakdown lagi, kemudian dipompa lagi ke darah. Jadi kadar gula darah kita akan terjaga, tidak akan sampai drop. Kecuali kita yang sedang mengkonsumsi obat diabetes. Nah, atau orang-orang yang sudah punya masalah dengan diabetes, punya masalah dengan resistensi insulin. Jadi regulasi antara keduanya ini akan terganggu. Kayak gitu. Tapi kalau kita normal, kita puasa pun tidak ada masalah. Ada yang puasa 16 jam, 20 jam itu tidak akan masalah. Gitu. Dok bisa jelasin sedikit gak ya? Kan mungkin kita harus, ini juga yang selalu muncul sih, perbedaan antara kondisi fisiologisnya kita kalau kita sehat versus kondisi fisiologis kita kalau kita sudah tipe 2 diabetes. Jadi perbedaannya itu di situ apa sih perbedaannya dari sisi kontrol gula darah gitu dok? Kalau kita sudah kondisi diabetes ini kan kita lihat karena insulinnya resisten. Ya, jadi tubuh kita yang kita berikan high carb sama high sugar terus menerus, akhirnya kan sel-sel di tubuh kita ini nganggap itu racun gitu. Nganggap gula yang berlebihan ini racun. Nah, karena dianggap kelebihan gula ini racun, maka dia akan nolak. Cara nolaknya gimana? Yang ditolaknya bukan gulanya, tapi insulinnya yang bawa si gula, yang bukakan pintu sel. Sama nih, misalnya gini. Saya punya calon misalnya ya, calon pacar misalnya gitu. Atau kan semua sudah pernah ngalami. Saya kasih logika yang kita semua pernah ngalami. Kalau calon gebetan kita ini telepon kita terus-menerus, kita bete nggak? I see. Sama kayak sel resistensi, betul sekali. Kita dikasih gula terus, sel kita bete nih, bosan. Dia akan nolak. Yang ditolak apanya? Insulinnya. Sama kayak di telepon terus, yang kita tolak apanya? HP-nya yang kita tolak. Gitu. Jadi perbedaan antara ini juga sering terjadi ya dok. Maksudnya apa perbedaan antara kalau kita itu dalam posisi badan kita sehat ketosis versus kalau posisi kita itu diabetic ketoacidosis. Apa perbedaannya itu? Kalau dari sisi fisiologis ya dok ya? Diabetic itu KAD ya, ketoacidosis diabetes itu kalau kita diagnosa di rumah sakit itu kan kedaruratan. Itu bisa terjadi karena itu tadi sel-sel di tubuh kita tidak bisa memanfaatkan gula tadi yang masuk. Karena sudah resisten, diblok. Di satu sisi, pankreas berusaha memproduksi insulin. Di sisi lain, sel tubuh kita menolak. Sama-sama bekerja keras. Yang satu bekerja keras kejar, masukin gula. Yang satunya menolak dia memblok. I see. Karena tidak bisa digunakan, dia akan menggunakan keton sebagai bahan bakar. Nah, gula yang tinggi ini racun kan buat sel tubuh kita termasuk otak. Makanya bisa jadi penurunan kesadaran di sana sampai koma. Kalau biasanya ada orang-orang yang gula darahnya kita ukur yang sudah koma biasanya di atas 400 itu. Oh, damn. Tapi absolut untuk semua orang. Ada yang badannya masih tahan 400, mereka masih sadar. Tapi mereka jatuh ke kondisi koma. Oh, iya. Terus tadi ada kalau stevia gimana dok? Oke, pertanyaan kalau stevia ya. Iya. Ini dari mana? Ini dari Bimo. Kalau stevia gimana ya dok? Apa benar stevia gulanya 0%? Apa aman dikonsumsi jangka panjang? Oke. Untuk stevia sendiri seharusnya sih aman ya. Memang kalorinya dia hampir zero kalori. Tapi gini, ini kan penelitiannya masih harus berlanjut terus nih. Betul. Ya kan? Nah,
sesuatu yang kita makan, rasa di mulut kita ini akan merangsang sistem pencernaan loh. Sesekali oke lah kita minum pengen manis oke lah. Tapi kalau sering-sering aku nggak tahu untuk kedepannya gimana. Karena ketika kita merasa manis, itu kan respon dari sistem pencernaan kita akan bereaksi nih. Nggak usah mulut dulu deh. Kita cuma lihat makanan, kita lihat mangga, liur kita betul. Bener kan? Betul. Hanya dari mata saja keluar. Coba sekarang saya ajak teman-teman semua yang nonton video ini, coba Anda bayangin ada mangga. Coklat itu oke. Mangga yang enak gitu, yang lezat baru dipotong nih. Iya. Liur kita, saliva kita pasti akan keluar. Betul. Ketika kita minum rasa manis, entah dia 0 kalori, pencernaan kita pun akan bereaksi terhadap itu. Seharusnya begitu. Yap. Iya. Ini ada yang nanya. Terus, ada yang nanya, Dokter Sungadi bukan? Ya betul. Betul. Dok, ini juga pertanyaan yang salah satu paling sering juga. Mana yang lebih disarankan antara nasi putih, nasi merah, kan ada nasi hitam dan segala jenis variasi, maybe ada yang brown rice. Kalau menurut dokter itu, apakah ada keunggulan di antara satu dengan yang lain, atau menurut dokter itu sama, atau kita harus mengkategorikan itu tetap ke karbohidrat, maksudnya simple carbohydrates? Oke. Nasi, kalau kita bicara nasi ini kan variannya banyak sekali ya. Entah nasi putih itu pun ada yang Japanica, ada yang Indica, dari India, dari Jepang. Di Jepang kan karakteristiknya dia pendek-pendek bulat. Kalau dari banyak basmati ya kita tahu. Kemudian ada beras brown rice, itu kan bedanya beras putih dengan beras coklat itu kan mungkin satu varian yang sama, cuman kalau brown rice dia kulit arinya masih ada. Jadi kandungan vitamin B6-nya masih ada, mineralnya masih ada di sana, seratnya juga masih ada. Bedanya di situ. Kemudian beras merah. Beras merah ini dia ada antioksidannya ya, yang memberikan dia warna merah. Nah, yang lebih tinggi lagi di beras hitam. Ini kalau kita bicara berasnya sendiri, nasinya sendiri. Tapi pada kenyataannya kan kita makan nasi, tidak makan nasi sendiri kan? Iya, betul. Ada proteinnya, ada sayurnya, ada apalagi ada lemaknya. Jadi ketika kita makan nasi bersama yang lainnya, indeks glikemik dari nasi ini sendiri akan bercampur dong. Oke, kita katakan nasi putih ini indeks glikemiknya tinggi. Tapi ketika kita makan nasi ini dengan sayur, ketika kita makan nasi ini dengan protein dan lemak, indeks glikemiknya akan bercampur dan akan menurunkan indeks glikemik tadi yang tinggi. Kemudian misal kita ngomong, nasi hitam lebih bagus, tapi tidak semua orang loh suka rasa nasi hitam. Oh, ada rasanya ya? Oh, I see. Belum pernah tes ya. Oh, I see. Iya kan? Nah, dan tidak semua wilayah di Indonesia ada beras merah atau beras hitam. Tidak masalah. Jadi Anda bisa tetap konsumsi nasi putih, tinggal Anda menambahkan apa yang kurang di dalam nasi putih ini. Yep. Nasi putih ini kurang seratnya, Anda tambahkan serat dari sayuran. Anda kurang vitaminnya Anda bisa tambahkan dari sayuran, kemudian dari sumber yang lainnya gitu. Yap. Oke. Tadi ada pertanyaan menarik ini. Mana tadi ya? Nah ini, Dok, untuk sarapan roti dengan nasi. Nah ini gimana nih menurut dokter? Siapa perbandingan roti? Kalau jujur ya, kalau menurut gue sih dok, sarapan itu harus dengan high protein sama healthy fats. Carbs-nya itu harus dari sayur, buah. Karena gue udah pernah rasain kalau misalnya kita itu sarapan dengan roti atau nasi yang refined carbohydrates. Cukup 1 jam. Selesai makan, 1,5 jam udah laparnya minta ampun. Gimana dokter? Karena kalau kita cuma makan nasi sendiri atau roti sendiri, tidak diimbangi dengan yang lainnya, kita akan cepat lapar pasti. Memang memberikan energi kita instan, karena dia karbohidrat kan, cepat naik gula darahnya, tenaga langsung ada, tapi setelah itu cepat lemasnya.
Jadi gimana menurut dokter itu kalau di iklan-iklan, lu sarapan anak-anak itu, wah itu harus roti itu. Kan biasanya itu cuma roti dan selai, gak ada yang lain itu. Jam atau itu the worst breakfast sih kalau menurut gua. Oke. Kita tidak menyinggung merek ya. Iya, kita tidak menyinggung merek. Itu ada ilmunya sendiri kan. Marketing itu ada ilmunya sendiri. Betul. Itu masuk sana. Kalau kita kan, saya profesi dokter kan tidak mungkin menyarankan yang itu. Seperti itu. Ya, kalau memang itu boleh sebenarnya, tapi isi, ada sayurnya, ada telurnya di dalam. Kita ngurangi indeks glikemik tadi, kemudian kita mendapatkan manfaat lainnya. Jadi bukan cuma karbohidrat yang kita makan. Tapi kalau Anda cuma makan roti, selai, roti jadi gula, selainya juga gula. Yes. Coklat, gula juga jadinya. Betul sekali. Terus ini dok, ini juga menarik nih. Nasi dengan ubi-ubian, gimana menurut dokter? Apakah lebih preferable dengan ubi? Kalau menurut gue sih ya, mungkin ubi-ubian sama kentang itu mungkin lebih oke dibanding, misalnya dari sisi glycemic indexnya ya. Ya, ubi-ubian lebih tinggi seratnya. Betul. Yap. Tapi walaupun nasi pun bisa diakali kan? Yap. Konsumsi sayur hijau yang lebih banyak kayak gitu. Udah gak ada waktu gue kuliah, Mawar. Terus tunggu bentar ya. Ini pernah ini dok, ini juga menarik ini. Apakah kalau kita itu konsumsi sesuatu yang bikin gula darah kita itu cepat naik, itu bakalan memprediksi kita akan lebih cepat lapar? Gimana cara mekanisme itu ya dok? Sebenarnya ini mau tak tanyakan ke Bro Felix sih tadi. Oke. Oh iya. Jadi kita saling melengkapi dok. Oke. Habis ini giliran aku yang nanya ya. Oke. Pada saat kita konsumsi makanan yang indeks glikemiknya tinggi, contoh kayak gula, tinggi karbohidrat, kan gula darah kita cepat naik nih. Oke, misalnya ini level bawahnya nih, gula darah naik, otomatis tubuh kita akan cepat memproduksi sejumlah besar insulin untuk mengimbangi gula darah tadi yang naik. Harus segera diturunkan. Kenapa? Gula darah yang terlalu tinggi itu merusak salah satunya otak kita. Kayak tadi yang kasusnya ke Ade tadi itu ya, ketoasidosis diabeticum, karena dia gula darahnya tinggi itu bisa merusak otak. Nah, jadi begitu terlalu cepat naik, dia akan cepat diturunkan. Produksi insulinnya akan cepat diturunkan. Nah, pada saat turun, ini kadang lupa ngerem. Oh, siap. Di sini turun, bablas nih. Jadi harusnya dijaga, misalnya kadar gula darah kita dijaga di antara 80 sampai 120, karena terlalu cepat turunnya bisa drop. Mungkin bisa 70-an, bisa 60-an. Nah, kemudian habis itu badannya lemes nih, harus cari gula lagi. Itulah sebabnya kenapa orang bilang gula itu bikin kecanduan. Kalau habis makan yang manis-manis, tidak lama kemudian kita harus cari lagi yang manis-manis selanjutnya. Yap, dan itu maksudnya itu kayak semacam kalau menurut gue sih dok, itu kayak lingkaran setan sih. Jadi maksudnya kita udah down, tiba-tiba kita nyari lagi yang high itu, kita down lagi, naik lagi high, cari lagi roller coaster itu. Dan begitu kita udah kita roller coaster sepanjang hari, bayangin nggak? Kita roller coaster sepanjang hari, dan sel kita itu di-expose terus dengan insulin yang nggak pernah turun kan. Itu permasalahan yang paling jelas kalau kita ngelihat di Indonesia sih ya dok ya. Kita ngelihat aja umur, jangankan itu ya, kan gue ini ngerjain agrowisata, jadi gue bisa ngelihat tamu-tamu yang datang itu sangat jarang yang berat badannya itu ideal sih. Scary ya, maksudnya ini scary begitu gue perhatiin aja dengan mata gue yang bias ya, with my biased eyes. Tapi gue bisa pick up, maksudnya seberapa kecil persentase orang-orang yang punya kelihatan metabolic health, maksudnya secara fisik kelihatan itu healthy. Walaupun dia kurus kadang, gue juga ngeliat perutnya itu buncit. Ya. Maksudnya itu kelihatan sekali kan, maksudnya persentase itu makin lama makin kecil. Dan yang lebih mengerikan lagi kalau kita ngelihat dari sisi anak-anak sih dok. Anak-anak itu juga gue ngeliat jarang sekali yang betul-betul ideal. Makin lama itu makin obese, makin kelihatan sekali overweightness-nya itu kelihatan.
itu makin lama makin jelas sih ya. Dan kalau orang yang masih membantah itu bahwa nggak ada hubungan dengan makanan, itu so in denial. Kan memang faktor terbesarnya kan kita dari makanan dong. Kita bisa naik berat badan kan dari makanan. Yap. Dan people masih kadang bahkan di keluarga gue sendiri sih dok, maksudnya masih in denial. Gue bilang, my God man, lu lihat itu udah tidak terbantahkan. Tapi masih bisa juga kita debatin. Yap. Iya kan? Itu. Karena mungkin ya guideline makanan kita ini kan, kita kan Indonesia ngikutnya Amerika nih, US. Betul. Kalau kita lihat piramida makanan, yang paling bawah itu karbohidrat loh, yang harus dikonsumsi paling banyak. Bahkan, ini saya tidak mau singgung institusi. Iya. Ya, langsung saja dok ya Bapak. Iya. Itu kan, kalau kita belajar ya, kan sekitar konsumsi karbohidrat kita dari total kalori satu hari itu kan, misal 2000 nih. Nah, kita kejar kalorinya, kebanyakan tuh dari, kalau ikut guideline ya, yang piramida makanan itu kan sekitar 50-65% karbohidrat loh. Benar nggak? Kalau kita ikut di Amerika seperti itu, jumlah obesitas di Amerika tuh luar biasa loh sekarang. Yap. Itu mengerikan sekali sih. Dan ini gue lagi coba tembusin research papernya gue tentang kualitas makanan. People always assume bahwa makanannya kita itu komposisi makanan itu nggak ngaruh. Maksudnya dia bilang nggak apa-apa, yang penting lu memenuhi kalori harian tanpa lu melihat dari sisi kualitas, kuantitas dan exactly. Maksudnya people still argue dengan perspektif yang seperti itu. Tapi kan kita jelas kalau seandainya kita ngomong permasalahan konsep kalori ini kan sudah ada decades, berpuluh-puluh tahun. Tapi kenapa tingkat obesitas itu naik? Jadi kan something that doesn't add up itu loh. Betul. Dari sisi itu sih. Kita ngomong sama-sama 1.500 kalori deh ya. Biasanya kan wanita rata-rata segitu. 1.500 kalori kita makan lengkap, karbohidrat, kemudian ada protein, jadi ini sesuai ya. Misalnya, ya itu kita perbandingannya. Ada karbohidrat, ada protein, ada sayur, ada lemak baik. Dibandingkan yang satunya hanya 1.500 tapi dari mie instan. Atau nasi putih sama mie instan. Ini akan berbeda loh. Walaupun sama-sama 1.500 kalori. Efek ke badan kita akan berbeda. Karena makanan inilah yang akan memberikan sinyal tubuh ke hormon kita sebagai messenger untuk mengolah kan. Betul. Hasilnya itu iya, maksudnya iya, dan maksudnya makanan itu bagi gue pribadi ya dok, makanan itu biochemical information kan. Maksudnya betul-betul chemistry itu di dalam badan kita itu bermain. Jadi kalau kita kasih sinyal yang salah, ya maksudnya badan kita itu jadi screwed up. Ya. Sesimpel itu kan. Betul. Iya. Terus ini bentar ya dok ya, ini ada pertanyaan juga menarik nih. Ini ada yang tanya nih, hormon apa yang dimaksud bisa berbeda ya? Contoh deh gini. Jadi tubuh kita kan ada sistem pencernaan, kita bisa mengaktifkan hormon insulin nih kalau kita makan. Kalau kita blood sugar-nya naik, terutama makan karbohidrat, makan gula, insulin akan di-trigger, dia naik. Kemudian kita mengkonsumsi protein. Ada enzim juga buat cerna proteinnya, ada pepsin di lambung kita. Dia mengaktifkan si pankreas untuk menghasilkan, kan kita tahu dulu, kita pernah belajar ya semua. Pankreas itu dia satu organ tapi punya dua fungsi, sebagai eksokrin dan sebagai endokrin. Endokrin dia menghasilkan insulin, kemudian eksokrin dia menghasilkan enzim. Nah, makanan yang berbeda akan menghasilkan enzim pencernaan yang berbeda loh. Kalau kita hanya makan karbohidrat tok nih, hanya nasi dan mie, yang dihasilkan hanya insulin aja yang kita naik sama enzim amilase. Gitu. Sedangkan yang lain-lain tidak dihasilkan. Betul. Dan ini kalau gue boleh tambahin sedikit ya dok.
insulin dan ghrelin itu dia bermain sih teman-teman. Jadi kalau seandainya insulin itu naik, ghrelin kan disuppress oleh insulin. Tapi begitu insulin turun, ghrelin tuh bakalan loncat. Jadi itu salah satu yang bikin kita itu lapar. Terus yang kedua, protein sama fat, dia itu induce cholecystokinin sama peptide YY, terutama lemak ya. Jadi cholecystokinin dan peptide YY itu dia bermain berbeda dari ghrelin, dari insulin and ghrelin system. Jadi dia itu bakalan induce satiety signal yang berbeda. Jadi itu kenapa gue selalu fokus di protein hewani. Jadi kalau teman-teman makan protein hewani itu kita bakalan lebih kenyang lebih jauh sih dalam sehariannya kita. Jadi that's where permainan hormon itu berpengaruh. Yes. Iya. Oke, sekarang giliran saya yang bertanya ke Bro Felix. Jadi siap bro. Mungkin di semua di sini ada yang langganan Netflix. Jadi di Netflix ini ada beberapa waktu lalu, saya lihat ada film sumo, Santuari kalau tidak salah judulnya. Nah pertanyaan saya adalah, mereka ini sumo kan badannya gede-gede nih. Ya, mereka harus konsumsi makanan terutama karbohidrat yang tinggi. Oke? Yep. Nah, apa yang membuat mereka tetap sehat sebagai olahragawan? Kan sumo termasuk salah satu cabang olahraga di Jepang. Nah ini pertanyaan saya Bro Felix. Gimana penjelasannya? Nah, jadi I've done a little bit of research tentang ini. Jadi sumo dia makan carbs yang sangat-sangat tinggi ya, mie dan roti, maksudnya mie dan nasi sih terutama, super high carbs. Cuma karena mereka itu olahraga, jadi lemak yang terbentuk itu berbeda. Ada satu studi yang ngelihat kalau sumo wrestlers dia itu nyimpen lemak itu di subcutaneous fat, jadi di bawah kulit. Berbeda kalau kita yang tidak olahraga ekstrim, kita makan carbs, itu kita nyimpennya di visceral fat, jadi di dalam organnya kita itu loh, terutama di hati kan, jadi lu fatty liver. Jadi dua penyimpanan lemak yang berbeda, satu subcutaneous yang protective, yang kedua itu kalau kita nggak olahraga ekstrim, kita itu nyimpennya di organnya kita. Terus yang kedua, ini juga mungkin persepsi yang udah mulai berbeda sih. Kalau teman-teman ngelihat sumo wrestlers yang sekarang berbeda dengan sumo wrestlers yang dulu. Sekarang sumo wrestlers yang sekarang, kalau teman-teman ngelihat, dia itu lebih muscular. Dia bukan cuma perutnya gede. Kita ngelihat sih sekarang yang semua championsnya sumo wrestlers, dia tuh lebih muscular. Jadi jadi gue yakin cara training dan cara makan itu juga sudah berevolusi sih dari yang sumo wrestlers yang zaman dulu versus sumo wrestlers yang sekarang. So you can see different body composition sih. Ada satu gue ngikutin sih sebenarnya dulu gue ngikutin sumo wrestling. Ada satu dia itu sumo champions dari Asia Tengah. Gue lupa nama negaranya apa. Tapi dia itu salah satu yang terkenal sumo wrestler. Kalau kita ngelihat bentuk badannya, oh man, itu muscular loh, bukan kayak typical yang flabby itu. Oke, I see. Jadi gue ngelihat, oh ini udah mulai berbeda dari sisi training dan dari sisi nutrisi. Ini udah pasti, pasti udah mulai berubah. Ya, subcutaneous fat dengan visceral fat yang ada di organ. Berarti, Bro Felix, dan ini buat teman-teman semua yang nonton video ini, nonton live kita. Kalau kita misalnya nih, saya kelebihan lemak, saya liposuction, sedot lemak istilahnya di sini. Bermanfaat nggak sebenarnya? Kalau menurut gua nggak. Karena yang disedot kan lemak subkutannya kan? Betul. Lemak yang ada di livernya, yang ada di visceralnya, tetap ada di sana. Gimana cara disedotnya? Iya. Jadi berguna untuk penampilan, betul, estetika, ya. Tapi kalau untuk kesehatan, ya udah. Yes. Betul sekali. Ini ada hubungannya nih, dari Matrix Unflavor. Kuli bangunan gimana? Ya, kuli bangunan, intensitas fisiknya tinggi, maka membutuhkan karbohidrat pasti lebih banyak dong dibandingkan kita yang pekerjaan saya sebagai dokter hanya duduk, mungkin periksa pasien. Dibandingkan mereka yang ngangkat bata, ya pasti kan berbeda gitu. Oke. Dan yang kedua dok, ini selalu juga gue perhatiin yang diskusi kuli bangunan. Permasalahannya dengan high carbohydrate seperti itu, mereka yang udah kebiasaan makan high sugar. Itu sudah menjadi kebiasaan dan some sort of addiction. Permasalahannya adalah pada saat mereka pensiun, mereka masih makan yang seperti itu. Nah. Dan makanya betul, dan kalau teman-teman ngelihat jarang sekali, ini baru aja ada teman
bukan temen sih, dulu yang kerjain rumah orang tuanya gue, kuli bangunan, meninggal umur ya 50-60 karena mereka itu membawa kebiasaan makan mereka yang dengan high carbs sampai masa pensiunnya mereka. Itu permasalahannya sih kalau diskusi-diskusi maksudnya soal kuli bangunan ya. Itu yang paling gue lihat. Dan itu banyak dan cerita itu maksudnya it's very uniform bahwa cerita-cerita itu ada. Ya. Setuju soal itu karena saya juga dapat beberapa banyak yang mengalami diabetes. Jadi pada saat profesinya kuli bangunan, porsi makan itu cocok untuk mereka. Setelah pensiun dari profesi kuli bangunan, pola makan seperti itu sudah tidak cocok lagi. Exactly. Karena aktivitas fisik Anda sudah berubah. Makanya sekarang kan dibilang porsi makan setiap orang itu akan berbeda-beda. Kalau ditanya makanan yang baik buat saya apa, kita tidak bisa jawab. Kita hanya bisa memberikan kamu komposisinya ini. Tapi kalori, kebutuhan karbohidrat lebih tinggi atau tidaknya itu tergantung Anda. Gitu. Yap. Iya, itu maksudnya yang paling jelas ya kalau dari sisi kuli bangunan itu. Orang selalu ngomong, maksudnya argumentasi kalau kita promote lu harus turunin karbohidrat. Selalu dibawanya kuli bangunan, maksudnya konsep kuli bangunan gimana mereka makannya itu kan? Ya itu, ya that's so obvious kan. Itu kan jelas sekali permasalahannya. Betul. Yap. Kemudian ini lagi dari Arman, Dr. Zaidul bilang next pandemic adalah resistensi insulin. Benar. Resistensi insulin sekarang sudah banyak. Itu bukan next pandemic, gue yakin sekarang. Tapi tidak terdata. Yes. Ya. Dok bisa ceritain gak ya dok, gimana caranya kita tahu bahwa kita itu resistensi insulin dari sisi mungkin blood parameter atau physical parameter bisa dijelasin gak ya dok? Karena kan resistensi insulin ini agak sedikit vague ya, agak sedikit di awang-awang kadang. Kalau orang bilang tes resistensi insulin itu apa? Nah itu loh. Kebanyakan kita kan cuma tes gula darah puasa ya. Kalau gula darah puasa itu hanya, misalnya saya mau tes besok nih, saya puasa hari ini, besok bisa normal loh. Padahal saya sudah resistensi insulin. Jadi orang bilang, saya normal kok, jadi wajar saya makan gula gini normal kok. Itu yang susah dikasih tahu kadang, Prof. Iya. Dia menganggap dia normal. Keras kepala. Walaupun dia makan gula yang banyak. Kemudian ada lagi sekarang semakin maju, ada HbA1c, HbA1c. Ini mengukur kadar gula darah kita 3 bulan rata-rata. Jadi kalau dia sudah punya masalah nih, 3 bulan itu bisa kelihatan. Walaupun gula darahnya waktu dia tes kemarin normal. Kemudian kita juga bisa cek insulin kita pada saat puasa. Itu bisa kita tahu nih, mana apakah diproduksi dalam jumlah besar. Kalau dalam jumlah besar kan kemungkinan ada resistensi insulin. Dia berusaha nih produksi yang banyak supaya si gula bisa masuk dalam sel. Yap. Ada lagi HOMA IR, HOMA B. Nah, kalau jelaskan semua kepanjangan, nanti saya akan bikin deh videonya di YouTube. Ya, itu penting itu dok. Karena konsep ini kan ini sebenarnya kalau bagi kita yang ngerti mungkin bukan konsep yang baru, tapi kan bagi teman-teman kadang baru konsep ini mulai kedengeran kan, resistensi insulin. Jadi mungkin dok bisa bikinin VT apa-apa aja sih yang harus kita cek untuk tahu bahwa kita itu resistensi insulin atau enggak. I think that's a really good information sih to share. Yang bisa muncul di tubuh kita yang paling gampang kelihatan gini. Walaupun gula darah puasa Anda normal ya, mulai ada kehitaman di sini daerah leher. Namanya akantosis nigricans. Kemudian muncul kayak daging tumbuh di kulit. Nah, coba dicek. Kalau sudah diabetes biasanya ada. Kalau sudah terdiagnosa diabetes, kemungkinan besar salah satu deh dari tanda-tanda ini pasti ada. Atau sering gatal daerah lipatan, ketiak, selangkangan. Sorry, dalam tanda kutip nih ya, organ intim. Pada wanita biasa di vagina gatal. Nah, kemudian tanda-tanda lainnya, kulit. Biasanya yang paling jauh dari jantung kita itu kaki kan. Dia akan mengalami kayak hitam-hitam gitu, prurigo gitu. Apa kalau kita sebut? Itu. Oh iya. Oh very good. Oh yes, nanti recording ini ada di YouTube channel. Yes. Masih ada. Saya sudah buat kok 15 tanda dan gejalanya kalau Anda punya masalah metabolic syndrome, itu ada kaitannya dengan resistensi insulin. Jadi di Instagram saya ada, di TikTok saya ada, ya Anda cari sendiri deh. Siap.
Ya. Ya, karena itu penting sekali sih dok. Karena kadang konsep-konsep gini agak sedikit kayak di awang-awang kan. Jadi kadang kita perlu guidance yang Kita pas. cuma mengandalkan glukosa puasa saja, itu bisa normal terus loh. Dalam jangka waktu yang lama, walaupun kita sudah resistensi insulin. Ya. Betul, itu betul sekali. Terus ini dok, kenapa kadang sehabis makan malah ngantuk? Ya, itu gimana dok? Terutama makan siang gitu. Oh man. Terutama makan siang ya, jam-jam rawan ya. Iya, jam-jam rawan. Aduh, jam rawan. Jadi bisa makan siang bukannya kerja malah tidur. Ya, tadi sebenarnya berkaitan dengan apa yang kita makan juga. Iya. Yang tinggi gula, biasanya habis makan, nggak tunggu lama kita ngantuk. Itu tadi berkaitan dengan insulin tadi, berkaitan dengan energi. Karbohidrat terlalu tinggi. Iya, berkaitan dengan itu. Kalau dari Bro Felix gimana? Mungkin ada penjelasan yang lebih detail. Iya, kalau gue sih jelas sekali ya. Karena kadang kita diundang ke event-event kan dok kan. Maksudnya kadang ada acara dinas inilah, maksudnya ada acara meeting dan presentation dan segala macam. Gue selalu memperhatikan. Gue diam-diam ini suka sekali memperhatikan orang sih. Jadi gue demen memperhatikan apa yang dimakan versus gue selalu milih sekitar 5-6 orang yang gue perhatiin. Gue ngelihat apa yang mereka makan. Terus gue begitu masuk ke sesi setelah jam makan siang, gue ngelihat pandangan mereka. Apakah mereka itu konsentrasi atau enggak, atau mereka gitu gitu loh. Jadi gue selalu melihat orang yang makan siangnya itu banyak dan yang nasinya banyak itu biasa foggy. Konsentrasi itu kayak sudah melayang-layang. Itu consistently sih, secara konsisten gue selalu ngelihatnya begitu. Tapi kalau orang yang makannya sedikit, sayurnya dikit, gue ngelihat cuma sop dan segala macam. Itu setelah jam makan siang, pertanyaannya itu banyak. Gue selalu memperhatikan konsistensi tren itu. Sampai ada yang komen loh, Prof. Cici 8078, Prof Felix kepo sama peserta seminar. Iya, gue jujur. Gue orang paling kepo, tapi gue diem aja sih gue kepo. Oke. Ya. Yang kita mau bahas. Terus ini, nah ini dok, apakah orang yang sudah diabetes, gimana dari sisi olahraga dok? Dari sisi olahraga. Apakah dia bakalan, ya ini kan kadang agak sedikit gimana ya, gray area juga ya. Orang-orang yang udah penyakit kronis, gimana cara untuk memulai physical activity itu? Oke, baik. Ini tergantung sih sampai di level mana ya sebenarnya. Saya bahas secara umum deh. Karena kalau sudah komplikasi, sudah punya masalah jantung, mau olahraga juga gimana? Betul. Jalan aja sudah susah kan. Makanya mumpung yang dengar video live kita ini masih sehat ya. Jadi ada 4 olahraga sih yang biasa saya anjurkan. Ada 4 biasanya. Nah, yang pertama ini kita sebut dengan aerobik. Seperti jalan, jogging, renang. Kalau lari sampai lari sprint sih saya tidak anjurkan, terutama yang sudah usia lanjut ya. Hati-hati dengan lutut. Tapi kalau Anda jalan, jogging, lari kecil itu silakan. Ini akan membantu Anda untuk membakar gula dan lemak di tubuh. Jadi kalau mungkin di sini yang sudah pernah jalan-jalan ke negara tetangga deh, nggak usah jauh-jauh ke Singapura. Kita jarang loh lihat orang yang gemuk di Singapura. Ya kan? Saya terakhir ke sana kapan? Sebelum pandemi sih. Yap. Karena mereka di sana banyak jalan. Mungkin negara lain kayak Korea, kayak di Jepang, mereka banyak jalan. Jadi makanan yang mereka makan juga diimbangi dengan gerak. Kita mungkin di Indonesia, ya mungkin saya nggak bisa nyalahkan juga. Banyak yang bilang infrastruktur di sini jelek. Mau jalan banyak polusi, ya oke. Tapi kan Anda bisa cari lapangan, ada jalan. Cari lapangan basket atau cari lapangan sepak bola atau di mana ada jalan. Itu yang pertama aerobik. Kemudian, jadi aerobik ini memperbaiki kita punya sirkulasi ya. Kemudian yang kedua, latihan resisten, latihan beban.
Nah, latihan beban ini kenapa? Karena kita semakin tambah umur, penelitiannya ada, setelah kita usia 30 tahun ke atas, masa otot kita akan berkurang dan mulai melemah. Pasti, semua orang pasti akan turun. Tapi kita kan kalau grafik kan kita naik nih, dari kecil kita naik dulu. Kita kan mau dia turunnya pelan-pelan nih. Kalau kita tidak pernah latih, kita naik, turunnya tajam. Langsung. Tiba-tiba umur 40 gampang encok, kemudian gampang keseleo, gampang jatuh, karena ototnya tidak kuat lagi. Ini juga berkaitan dengan kelenturan. Jadi olahraga yang ketiga, stretching untuk kelenturan. Kalau otot kita tidak pernah dilatih, dia akan memendek lama-lama. Paling mudah deh. Dulu kita kecil, kita pegang, waktu kita duduk lurusin kaki, kita pegang jempol kaki kita bisa. Iya. Sekarang coba, ayo. Yes. Kita duduk kaki lurus, kita pegang. Itu otot di pinggang kita udah mulai memendek semua. Oh, I see. Makanya kita gampang sedikit-sedikit kecetit. Jadi ototnya sudah tidak kuat, ototnya pendek. Gitu. Yap. Kemudian yang terakhir, latihan keseimbangan. Ya, sesekali Anda berdiri coba pakai satu kaki, latihan keseimbangan. Mungkin kalau Anda yang bisa latihan yoga, silakan. Mungkin budget lebih ya, bisa keluar, bisa panggil trainer, itu boleh. Yoga atau tai chi, itu latihan keseimbangan, latihan kekuatan otot juga. Kayak gitu. Jadi empat olahraga ini penting. Oh man, that's very good. Gue jarang latihan keseimbangan, Dok. Terima kasih untuk the reminder. Nah, Pilates gimana, Dok? Ya, ini juga bagus nih, Pilates. Oke. Latihan karate juga ada keseimbangannya, Dok. Ya, biasa kalau bela diri, taekwondo, karate, itu ada untuk keseimbangan. Karena dia harus nendang satu kaki, kan? Kalau tidak seimbang, pasti goyang. Karena saya juga pernah latihan. Oh, mantap. Dok, ini sorry sebelum lupa kan. Apa perbedaan, ini juga kayak banyak sekali yang nanya. Apa perbedaan diabetes basah dan diabetes kering? Bisa tolong dijelasin nggak ya, Dok ya? Diabetes basah dan kering itu tidak ada sih. Mungkin itu betul. Yep. Kalau saya membagi diabetes itu ada, bukan saya ya. Jadi memang ada pelajarannya ada ya. Jadi kalau kita sekolah dulu, kuliah, diabetes itu digolongkan jadi 4. Saya tidak tahu yang sekarang apakah ada yang terbaru lagi. Diabetes tipe 1, jadi ini tergantung dengan insulin. Jadi memang insulin pankreasnya dia rusak dari waktu kita kecil. Faktor paling banyak adalah karena autoimun. Jadi nyerang pankreasnya. Faktor lainnya ya kayak kena virus, kayak sebagian besar idiopatik, masih misteri gitu. Kenapa dia bisa rusak? Kemudian yang kedua tipe 2. Tipe 2 ini karena gaya hidup. Jadi banyak orang menyalahkan karena keturunan. Sebenarnya yang diturunkan adalah pola makannya, aktivitasnya, gaya hidup orang tuanya yang diturunkan. Jadi orang tua setuju. Plus, benar ya? Aduh, saya sampai. Jadi orang tuanya yang biasanya, contoh nih, anak laki-laki biasa ngikut bapaknya kan? Anak wanita ikut ibunya. Dari cara berjalannya, dari cara gaya bicaranya. Nah mungkin dong, saya di sini lahir misalnya di keluarga keturunan suku A misalnya, tiba-tiba bahasanya beda tuh, nggak mungkin. Pasti ikut orang tuanya. Sampai pola makannya pun, pemilihan baju, pemilihan sepatu pasti ngikut. Ya kan? Nah, contoh, ayah biasanya lagi nonton bola nih Piala Dunia, anaknya ikut di samping. Biasanya nyemilnya apa? Minum soda. Ya, kemudian makan apa, anaknya pasti akan ikut. Karena itu kebiasaan yang diturunkan. Nah, kemudian yang ketiga, diabetes gestasional. Ini pada ibu hamil, pada wanita hamil. Kemudian yang terakhir, diabetes tipe lain. Nah, tipe-tipe lainnya ini macam-macam. Ada defek beta pankreas, ada karena obat, karena logam berat juga bisa. Tapi sebagian besar, 90-95% adalah yang tipe 2. Karena lifestyle, betul. Hai Dr. Sung, hai juga Orange Berry namanya. Permen favorit. Iya, baju soalnya dibelikan bokap sampai dia hafal. Bokap always nyemil kerupuk Arema style lah ya itu. Iya.
Terus tadi juga ada pertanyaan menarik ini, bentar ya. Di mana ya? Sebentar ya, dok. Tadi ada pertanyaan menarik tapi. Nah ini, kalau sudah resistensi insulin, apakah bisa normal lagi, dok? Harusnya bisa. Harusnya bisa ya. Harusnya bisa. Karena dia kan tahap resistensi insulin ya. Yang agak susah sih kalau sel beta pankreasnya juga ikut rusak. Ya. Iya kan? Oh, I see. Ya. Ini dok. Dok harus kalau si Alex komen, emang dia ngomennya begitu. Ini kan perlu ngeliat dok kalau ngeliat Alex. Jadi kan Alex ini selalu bilang kalau gue itu underweight. Jadi sekarang dia juga bilang kalau dokter itu underweight. Nah, gimana caranya kita tahu itu kita itu tidak underweight? Kalau menurut gue sih simple. Kalau gue ngelihat apakah kita itu di physiological weight-nya kita, maksudnya di berat yang seharusnya. Kalau gue ya dok ya, gue itu susah sekali untuk naikin berat badan, gue susah sekali untuk turun berat badan. Gue dari umur gue 19 tahun sampai sekarang almost 20 years berat badan gue itu gak berubah. Itu tidak berubah sama sekali. Doesn't really matter. Gue dulu pernah lagi gila nge-gym waktu gue kuliah, gue gila nge-gym. Gue makan sebanyak-banyaknya dok, protein dan segala macam. Itu cuma naik dari 71 ke 72. Tidak. Dan begitu gue stop makan semua protein, maksudnya gue seperti biasa aja, tiba-tiba langsung balik lagi ke 70. Itu dan berat gue itu tidak bisa berubah. Jadi gue selalu tahu bahwa berat, gimana kita tahu bahwa kita itu physiological state. Gue itu dapetin makannya bener dengan porsi yang oke. Berat badan itu susah naik untuk susah turun sih. Kalau itu dari gue sih. Gimana menurut dokter? Sama. Ya kan? Saya juga susah untuk menaikkan berat badan. Mungkin saya nggak tahu kenapa untuk tubuh tiap orang kan beda-beda ya. Tubuh saya susah menyimpan lemak. Tapi kalau saya makan tinggi karbohidrat, pernah saya coba yang besar di perut. Yes, itu setuju, betul. Dan itu gue selalu yang besar di perut. Exactly, itu sih yang gue juga perhatiin. Jadi gue sekarang fokusnya, gue fokusnya animal protein. Gue takaran karbohidratnya gue selalu ngelihat dok. Yang penting kualitas olahraga gue itu nggak turun. Contohnya gue bisa rep berapa, segini berapa. Yang penting itu tidak turun. Gue tahu bahwa asupan karbohidrat gue cukup. Dan yang kedua adalah perut gue nggak buncit. Itu aja sih. Ya. Jadi I know. Pasti sudah tidak buncit sekarang. Dan saya juga latihan kalistenik. Kemarin saya baru coba pull up dengan beban 15 kilo. Saya masih sanggup. Oh damn. itu ada. Gue lihat dok. Itu target gue. That's my target. Jadi kalau orang bilang kekurusan atau apa, saya tantang deh Anda pull up kosongan deh. Exactly. Maksudnya orang-orang kadang nggak gimana ya? Kadang orang nggak ngeh. Kalau seandainya kita itu udah nyampe bahwa emang berat badan kita itu segitu, itu akan susah turun, akan susah naik sih. Karena kita makannya benar, jadi badan kita itu emang adaptifnya di situ. Dia nggak mau naik, nggak mau turun kan. Adaptasinya di situ. Yeah. Mungkin kalau kita jadi olahragawan, kita hanya fokus di sana, mungkin masih bisa naik. Tapi kan saya masih kerja. Betul. Exactly. Kita banyak pikiran juga, masih banyak stres juga ya, namanya manusia ya. Betul. Kadang kita harus kita harus bedain. betul. Dengan bawa berbunyi. Oke. Kalau disabilitas, oke. Ini banyak yang komen ini sampai tidak kebaca ini. Iya. Nah ini dok, ini juga penting dok. Diet makanan yang untuk pasien dialisis dok. Ini kan kadang kita kan selalu promote, lu harus cukupnya asupan protein dan segala macam. Gimana kalau dokter itu menghadapin pasien yang dialisis? Apa yang harus diperhatiin? Seberapa banyak sih sebenarnya protein yang boleh dikonsumsi itu? Kalau dialisis, biasanya nih ada dokter gizinya yang ikut menangani kan. Kalau tidak ada, saya biasanya nganjurkan 0,8. Oh, I see. 0,8 gram protein per kilogram berat badan. Kalau orang normal kan start 0,8 sampai bisa 1,5, bisa sampai 2 kan.
Apalagi yang ingin naikin berat badan kan sampai 2. Tapi kalau sudah hemodialisis bukan berarti tidak boleh makan protein loh. Yes, ya. Nah ini banyak salah kaprahnya nih, Dok. Ya. Yes. Iya. Kalau nggak makan protein, regenerasi sel dari mana nanti sumber ininya, proteinnya? Building block sel tubuh kita kan protein, asam amino. Gitu. Ini nanya nih, Kang, obat kece metformin digunakan untuk diet. Saya tidak setuju sih kalau metformin untuk diet. Bisa jelasin nggak, Dok? Kenapa nggak setuju ya, Dok? Diet itu kan artinya pola makan. Udah, Anda ngatur pola makan Anda. Kalau Anda tidak punya masalah apa-apa, kenapa harus pakai obat gitu loh? Yes, setuju. 1000% agree. Nah ini, Dok, cara hitung berat badan ideal. BMI? Tapi kalau untuk olahragawan ya BMI tidak berlaku sih. Kayak ada Ray misalnya itu ya. Yes, exactly. Ototnya tinggi sekali gitu. Yap. Kalau orang normal seperti kita, udahlah BMI aja. Saya masih tergolong normal. Yap. Pagi ya. Pemanis buatan seperti sucralose, sorbitol, enggak sih. Kalau gue bilang pemanis buatan, yang paling, kalau menurut gue yang paling oke sih sebenarnya 3 sih. Stevia, monk fruit, sama xylitol. 3 itu dia ada manfaat kesehatannya. Kalau yang sorbitol sama sucralose, stevia, monk fruit apa bahasa Indonesianya? Sama xylitol. Xylitol itu dari birch tree sih. Ya, xylitol dari birch tree. Buah yang bulat kayak sawo itu ya, coklat. Ya, lohanko. Ya, kalau bahasa lohanko, yes. Lohanko. Yap. Dari 3 itu yang menurut gue itu paling scientific data-nya paling jelas. Gak ada dia bahkan mereka itu bahkan ada manfaat kesehatannya gitu. Yap. Tadi the BMI. Tips minta rambut lembat. Lu nyerang gua terus, Lex. Ya. Bercanda. Mekanisme stevia dalam mengatasi diabetes itu gimana ya, Dok? Enggak, stevia tidak mengatasi diabetes. Saya langsung jawab ya, stevia tidak mengatasi diabetes. Stevia itu hanya pemanis tambahan untuk menggantikan gula. Tapi stevia tidak mengatasi diabetes Anda. Yang mengatasi diabetes Anda ya rubah pola makan, rubah lifestyle Anda. Yap. Yes, Dad. Ya, betul sekali, Dad. Diet keto, tekanan itu terlalu gigat. Nah, ini Dok, boleh gak ya sebelum kita penutupan, Dok bisa ceritain sedikit gak pengalaman dokter selama praktek, apakah autoimmune disease itu meningkat? Dan apa yang menurut dokter itu perspektifnya dokter dari sisi pola hidupnya kita itu yang menyebabkan autoimmune? Karena ini bagi gue secara pribadi itu menarik sekali sih. There's so many comments, asal gue post tentang autoimmune disease, gatal-gatal, biduran lah dan segala macam, itu selalu FYP dan berarti banyak gitu loh insiden itu. Banyak sekali. Ya kan? Ya. Leaky gut ini kasusnya banyak. Nggak usah jauh-jauh deh, saya sendiri tuh ada asma. Ayah ada asma, papa ada asma, turun ke saya ada asma. Dulu kecil sempat kalau salah makan tuh biduran gatal semua. Sejak sampai lulus dokter pun masih asma kumat. Kemudian kita gini ya, kita open mind karena ilmu kesehatan bukan hanya medis. Itu dulu. Saya belajar lagi akupuntur, saya belajar lagi tentang isi makan ya. Kita belajar juga yang lain walaupun tidak formal. Oke, karena di Indonesia kan yang formal itu kan kedokteran medis. Masih banyak ilmu yang lain loh. Oke. Yap. Setelah lulus tetap masih pakai obat, akhirnya coba belajar yang lain. Sejak 2014 saya kenal akupunktur, kemudian kenal yang lain. Saya bisa stop untuk obat. Semua obat asma, obat alergi saya bisa stop. Cuman yang masih ada permasalahan di pencernaan saya kadang dia kembung. Akhirnya saya tes. Dulu kan saya vegetarian. Saya sempat vegetarian dari usia 30, kelihatan tua jadinya, sebut umur. Oke, saya vegetarian sekitar 3 tahunan, kemudian kok sering kembung ya. Akhirnya saya periksa food sensitivity. Ternyata saya punya masalah food sensitivity lumayan banyak. Kalau IgE, saya punya masalah di semua jenis
Tungau. Oh. Jadi kalau misalnya saya ke hotel ya, misalnya ada acara keluar, makanya saya paling malas sudah kalau keluar, cari hotel yang dalam tanda kutip tidak bersih, pasti meler. Nah, kemudian dari sisi IgG-nya, food sensitivity, ternyata saya ada sekitar 60 jenis makanan. Oh wow. Itu termasuk nasi putih. Jadi nasi putih, almond, susu, saya sensitif. Kemudian kedelai. Makanya yang dulunya saya vegetarian, jadi banyak sekali sumber-sumber protein nabati yang tidak bisa saya konsumsi karena food sensitivity. Akhirnya saya rubah lagi nih. Jadi protein hewani terpaksa harus makan itu. Yap. I see. Iya. Oh, menarik sekali. Dok, izin dok. Kita udah 1 jam. Thank you so much atas waktunya. Dok, izin kita set up lagi percakapan kita tentang next time akupuntur boleh gak ya? Soalnya menarik sekali sih kalau menurut gue. Akupuncture boleh. Saya ajar lagi untuk teorinya. Yes. Nanti kita cari waktu yang pas. Izin ntar kita interview, kita bakalan diskusi soal acupuncture karena menurut gue very very interesting. Yes. Okay, thank you so much guys. Really appreciate it. Terima kasih banyak atas waktunya Dr. Sung. Semoga live ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Ini bakal ada di YouTube channel. Ada YouTube channel gue. Mungkin gue bakalan share juga ke Dr. Sung kalau mau di post. Thank you so much. Appreciate it. Have a great day, Doc. Appreciate it, Doc. Terima kasih semua. Thank you semuanya. Yeah, thank you. Okay, thank you Bro Felix. Yeah, thank you.